Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alkois Nur Rahman dengan NIM 2014-290079. Yang terhormat Ibu Maya Safriana Effendi selaku dosen pembimbing, Ibu Hermida selaku dosen penguji, dan Ibu Rahayu Endang Suryani sebagai dosen penguji. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul pengaruh motivasi kerja dan komunikasi kerja terhadap kinerja pegawai melalui kompetensi kerja sebagai variabel intervening pada Panitera Muda Pidana Khusus Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pertama, latar belakang masalah. SDM merupakan komponen vital yang senantiasa menjadi bagian integral dalam sebuah organisasi, juga dapat menilai tingkat perkembangan suatu lembaga. Karena orang-orang bekerja pada suatu lembaga sebagai perencana, ahli strategi, dan penggerak untuk mencapai tujuan lembaga tersebut. Kualitas SDM dalam suatu lembaga atau organisasi memiliki peran krusial dalam menentukan keberhasilan dalam mencapai tujuan. Mengingat pentingnya SDM pada perekonomian global modern, setiap entitas harus berinisiatif dalam pengembangan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang dimilikinya. Meningkatnya SDM pekerjaan akan bekerja lebih baik dan membantu dalam meraih target. Fenomena yang terjadi di institusi Panitera Muda Pidana Khusus Mahkamah Agung mengenai motivasi kerja, komunikasi kerja, dan kompetensi kerja diperoleh bahwa institusi Panitera Muda Khusus Mahkamah Agung belum mampu menerapkan program motivasi kerja, komunikasi kerja, dan kompetensi kerja yang kurang maksimal. Misal, masih banyak pegawai kurang motivasi, komunikasi, dan kompetensi dalam bekerja. Dalam hal macam tuntutan dan target semakin bertambah dan semakin kompleks, akan menimbulkan pegawai mungkin akan merasa lelah, baik secara fisik maupun emosional, jika tidak bisa menyesuaikan antara beban kerja yang diberikan dan kapasitas yang mereka miliki. Pengalasan dan peningkatan kinerja pegawai secara berkelanjutan sangat diperlukan untuk memastikan keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuannya. Kinerja ialah capaian berdasarkan seseorang individu maupun sekelompok dengan dasar wewenang dan tanggung jawabnya masing-masing dalam upaya mencapai tujuan organisasi secara sah, tidak melanggar hukum, dan tidak bertentangan dengan moral dan etika. Penerapan motivasi kerja, komunikasi kerja, dan kompetensi kerja di Panitera Muda Perkara Pidana Khusus Mahkamah Agung Republik Indonesia menjadi perhatian penuh bagi manajerial guna mendukung efektivitas kinerja. Pekerja tidak terbiasa dengan pengawasan ketat dengan penerapan motivasi kerja, komunikasi kerja, dan kompetensi kerja. Sebagian pegawai mengalami tekanan, sementara yang lain menjadikannya sebagai dorongan untuk meningkatkan kinerja mereka secara keseluruhan. Selanjutnya, rumusan masalah. Pengaruh langsung. Yang pertama, apakah terdapat pengaruh motivasi kerja terhadap kompetensi kerja pegawai pada Panitera Muda Perkara Pidana Khusus Mahkamah Agung Republik Indonesia? Yang kedua, apakah terdapat pengaruh komunikasi kerja terhadap kompetensi kerja pegawai pada Panitera Muda Perkara Pidana Khusus Mahkamah Agung Republik Indonesia? Yang ketiga, apakah terdapat pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja pegawai pada Panitera Muda Perkara Pidana Khusus Mahkamah Agung Republik Indonesia? Yang keempat, apakah terdapat pengaruh komunikasi kerja terhadap kinerja pegawai pada Panitera Muda Perkara Pidana Khusus Mahkamah Agung Republik Indonesia? Yang kelima, apakah terdapat pengaruh kompetensi kerja terhadap kinerja pegawai pada Panitera Muda Perkara Pidana Khusus Mahkamah Agung Republik Indonesia?
pengaruh tidak langsung. Yang keenam, apakah terdapat pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja pegawai dimediasi oleh kompetensi kerja pada Panitera Muda Perkara Pidana Khusus Mahkamah Agung Republik Indonesia. Yang ketujuh, apakah terdapat pengaruh komunikasi kerja terhadap kinerja pegawai dimediasi oleh kompetensi kerja pada Panitera Muda Perkara Pidana Khusus Mahkamah Agung Republik Indonesia. Kemudian tujuan penelitian. 1. Untuk memprediksi pengaruh motivasi kerja terhadap kompetensi kerja pegawai pada Panitera Muda Pidana Khusus Mahkamah Agung Republik Indonesia. Yang kedua, untuk memprediksi pengaruh komunikasi kerja terhadap kompetensi kerja pegawai pada Panitera Muda Pidana Khusus Mahkamah Agung Republik Indonesia. Yang ketiga, untuk memprediksi pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja pegawai pada Panitera Muda Pidana Khusus Mahkamah Agung Republik Indonesia. Yang keempat, untuk memprediksi pengaruh komunikasi kerja terhadap kinerja pegawai pada Panitera Muda Pidana Khusus Mahkamah Agung Republik Indonesia. Yang kelima, memprediksi pengaruh kompetensi kerja terhadap kinerja pegawai pada Panitera Muda Pidana Khusus Mahkamah Agung Republik Indonesia. Yang keenam, untuk memprediksi pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja pegawai dimediasi oleh kompetensi kerja pada Panitera Muda Pidana Khusus Mahkamah Agung Republik Indonesia. Yang ketujuh, untuk memprediksi pengaruh komunikasi kerja terhadap kinerja pegawai dimediasi oleh kompetensi kerja dan Panitera Muda Pidana Khusus Mahkamah Agung Republik Indonesia. Selanjutnya, kerangka pemikiran. Motivasi kerja sebagai X1, komunikasi kerja sebagai X2, kompetensi kerja sebagai Z, kinerja sebagai Y. Hipotesis. H1, terdapat pengaruh motivasi kerja terhadap kompetensi kerja pegawai pada Panitera Muda Perkara Pidana Khusus Mahkamah Agung Republik Indonesia. H2, terdapat pengaruh komunikasi kerja terhadap kompetensi kerja pegawai pada Panitera Muda Khusus Perkara Pidana Khusus Mahkamah Agung Republik Indonesia. H3, terdapat pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja pegawai pada Panitera Muda Perkara Pidana Khusus Mahkamah Agung Republik Indonesia. H4, terdapat pengaruh komunikasi kerja terhadap kinerja pegawai Panitera Muda Perkara Pidana Khusus Mahkamah Agung Republik Indonesia. H5, terdapat pengaruh kompetensi kerja terhadap kinerja pegawai pada Panitera Muda Perkara Pidana Khusus Mahkamah Agung Republik Indonesia. H6, terdapat pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja pegawai yang dimediasi oleh kompetensi kerja pada Panitera Muda Perkara Pidana Khusus Mahkamah Agung Republik Indonesia. H7, terdapat pengaruh komunikasi kerja terhadap kinerja pegawai yang dimediasi oleh kompetensi kerja pada Panitera Muda Perkara Pidana Khusus Mahkamah Agung Republik Indonesia. Latar belakang masalah. Kinerja. Definisi: hasil dari suatu pekerjaan yang memiliki keterkaitan langsung dengan tujuan strategi organisasi. Dimensi: 1. Kualitas, 2. Kuantitas, 3. Penggunaan waktu dalam kerja, 4. Kerjasama. Motivasi kerja. Definisi: kekuatan psikologis yang ada dalam diri seseorang yang memicu mereka untuk melakukan serangkaian aktivitas demi mencapai target atau sasaran yang telah ditetapkan. Dimensi: 1. Kebutuhan akan prestasi, 2. Kebutuhan akan afiliasi, 3. Kebutuhan akan kekuasaan. Komunikasi kerja. Definisi: komunikasi sebagai suatu mekanisme untuk menyampaikan atau memperkuat pesan, ide, emosi, dan kemampuan dengan memanfaatkan berbagai media seperti simbol, bahasa verbal, gambar, angka, atau bentuk visual lainnya. Dimensi: 1. Komunikasi ke bawah, 2. Komunikasi ke atas, 3. Komunikasi horizontal. Kompetensi kerja. Definisi: karakteristik dasar seseorang yang berhubungan dengan efektivitas kerja dalam pekerjaannya, memiliki keterkaitan
sebab akibat dengan standar yang dijadikan acuan. Dimensi 1 pengetahuan, 2 keterampilan, 3 sikap. Metode penelitian. Jenis penelitian yaitu penelitian kuantitatif. Sumber data 1 primer, 2 sekunder. Teknik pengumpulan data 1 kuesioner, 2 observasi, 3 studi pustakaan. Populasi dan sampel. Populasi sebanyak 50 pegawai panitera muda perkara pidana khusus, sampel sebanyak 42 pegawai. Teknik analisa data 1 analisa deskriptif, 2 analisa menggunakan Smart PLS 4.0. Hasil penelitian dan pembahasan. Karakteristik berdasarkan jenis kelamin. Dari 42 orang, bahwa mayoritas adalah perempuan dengan persentase sebesar 54,8% dengan jumlah sebanyak 23 orang, serta laki-laki sejumlah 19 orang dengan persentase 45,2%. Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin. Dari 42 orang, responden dengan kelompok usia 24-28 dengan persentase sebesar 9,5% dengan jumlah sebanyak 4 orang. Responden dengan kelompok usia 29-33 memiliki persentase sebesar 35,7% dengan jumlah sebanyak 15 orang. Responden dengan kelompok usia 34-38 memiliki persentase sebesar 35,7% dengan jumlah sebanyak 15 orang. Responden dengan kelompok usia 39-43 memiliki persentase 19% dengan jumlah sebanyak 8 orang. Selanjutnya full inner model dan outer model. Koefisien determinan. Hasil R-square atau koefisien determinasi atau AJS R-square variabel kinerja diketahui besarnya 0,455 yang menunjukkan bahwa kinerja pegawai 45,5% dapat dijelaskan variabel independen serta sisanya 54,5%, serta hasil R-square atau koefisien determinasi atau AJS R-square variabel kompetensi diketahui besarnya 0,507 yang menunjukkan bahwa kinerja pegawai 50,7% dapat dijelaskan variabel independen serta sisanya 49,3%. Selanjutnya hasil pengujian hipotesis. 1. Nilai pengaruh motivasi kerja terhadap kompetensi kerja dapat dilihat p-value 0,00 kurang dari 0,05 dan t-value sebesar 4,460 lebih besar 1,96. Dengan demikian H1 diterima dan motivasi kerja berpengaruh secara signifikan terhadap kompetensi kerja. 2. Nilai pengaruh komunikasi kerja terhadap kompetensi kerja dapat dilihat p-value 0,006 kurang dari 0,05 dan t-value 2,744 lebih besar 1,96. Dengan demikian H2 diterima dan komunikasi kerja berpengaruh secara signifikan terhadap kompetensi. 3. Nilai pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja dapat dilihat p-value 0,024 kurang dari 0,05 dan t-value 2,184 lebih besar 1,96. Dengan demikian H2 H3 diterima dan motivasi kerja berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja. Yang keempat, nilai pengaruh komunikasi kerja terhadap kinerja dapat dilihat p-value 0,525 lebih besar 0,05 dan t-value 0,635 lebih kecil 1,96. Dengan demikian H4 ditolak dan komunikasi kerja tidak berpengaruh terhadap kinerja. Yang kelima, nilai pengaruh variabel kompetensi kerja terhadap kinerja dapat dilihat p-value sebesar 0,040 kurang dari 0,05 dan t-value sebesar 2,055 lebih besar 1,96. Dengan demikian H5 diterima dan kompetensi kerja berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja.
Yang keenam, nilai pengaruh variabel motivasi kerja terhadap kinerja pegawai dimediasi oleh kompetensi kerja dapat dilihat p-value 0,075 lebih besar 0,05 serta t-value 1,78 lebih besar 1,96. Dengan demikian, H6 ditolak dan motivasi kerja tidak berpengaruh terhadap kinerja pegawai dimediasi oleh kompetensi kerja. Yang ketujuh, nilai pengaruh variabel disiplin kerja terhadap kinerja pegawai yang dimediasi kompetensi kerja dapat dilihat p-value 0,105 lebih besar 0,05 serta t-value 1619 lebih kecil 1,96. Dengan demikian, H2 ditolak dan komunikasi kerja tidak berpengaruh terhadap kinerja pegawai dimediasi oleh kompetensi kerja. Selanjutnya, kesimpulan. Terdapat pengaruh positif dan signifikan motivasi kerja terhadap kompetensi kerja pegawai pada panitera muda perkara pidana khusus. Kedua, terdapat pengaruh positif dan signifikan komunikasi kerja terhadap kompetensi kerja pegawai pada panitera muda perkara pidana khusus. Yang ketiga, terdapat pengaruh positif dan signifikan motivasi kerja terhadap kinerja pegawai pada panitera muda perkara pidana khusus. Yang keempat, tidak terdapat pengaruh dan tidak signifikan komunikasi kerja terhadap kinerja pegawai panitera muda perkara pidana khusus. Yang kelima, terdapat pengaruh positif dan signifikan kompetensi kerja terhadap kinerja pegawai pada panitera perkara pidana khusus. Yang keenam, terdapat pengaruh positif namun tidak signifikan motivasi kerja terhadap kinerja pegawai dimediasi oleh kompetensi kerja pegawai pada panitera muda perkara pidana khusus. Yang ketujuh, terdapat pengaruh positif namun tidak signifikan komunikasi kerja terhadap kinerja pegawai dimediasi oleh kompetensi kerja pegawai pada panitera muda perkara pidana khusus. Selanjutnya, saran 1. Berdasarkan tanggapan responden mengenai motivasi kerja, jawaban responden yang mendapat hasil paling kecil yaitu 0,808 adalah indikator MK6, yaitu saya dapat kesempatan ikut berpartisipasi dalam menentukan tujuan yang ingin dicapai oleh atasan. Hal ini menunjukkan bahwa pegawai belum memperoleh motivasi kerja mengenai berdasarkan kesempatan untuk ikut berpartisipasi dalam menentukan tujuan yang ingin dicapai oleh atasan dalam bekerja. Maka diperlukan langkah-langkah agar pegawai mendapatkan kesempatan untuk ikut serta dalam menentukan tujuan yang ingin dicapai oleh atasan, supaya para pegawai mendapat motivasi kerja dan kinerja dari pegawai menjadi lebih baik. Kedua, berdasarkan tanggapan responden mengenai komunikasi kerja, jawaban responden yang mendapatkan hasil paling kecil yaitu 0,839 adalah indikator KMK1, yaitu pimpinan memberikan informasi yang jelas mengenai tujuan pekerjaan. Hasil ini menunjukkan bahwa pegawai belum memperoleh komunikasi kerja pada pemimpin yang belum dapat memberi informasi yang jelas mengenai tujuan pekerjaan pada pegawai. Maka diperlukan langkah-langkah agar pimpinan dapat memberi informasi yang jelas menangani tujuan pekerjaan kepada pegawai, supaya pegawai mendapatkan komunikasi kerja pada pimpinan yang dapat membuat kinerja pegawai lebih baik lagi. Yang ketiga, berdasarkan tanggapan responden mengenai kompetensi kerja, jawaban responden yang mendapatkan hasil paling kecil 0,710 adalah indikator KPK 8, yaitu saya berani berterus terang kepada pimpinan jika melakukan kesalahan dalam bekerja. Hal ini menunjukkan bahwa pegawai belum mempunyai kompetensi kerja karena pegawai belum berani berterus terang kepada pemimpin jika melakukan kesalahan dalam bekerja. Maka diperlukan langkah-langkah agar pegawai berani berterus terang kepada pimpinan jika melakukan kesalahan dalam bekerja, supaya pegawai mempunyai kompetensi kerja dan dapat meningkatkan kinerja dalam menjalankan pekerjaan. Sekian presentasi hasil penelitian saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih.